Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah syukur yang dimuliakan Allah, kembali kita berkesempatan untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian kita panjatkan pula salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah syukur rahimahumullah, pada akhir surat Al-Fajr Allah mensyaratkan ajakan atau panggilan kepada semua manusia dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya wahai jiwa manusia yang tenang, yang mengalami ketenangan, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ikhlas dan diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka kemudian kamu jiwa yang tenang semuanya, masuklah pada hamba-hamba Allah yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan kemudian masuklah ke surga Allah yang telah dijanjikan. Nah, ini akhir surat Al-Fajr. Sehingga panggilan ini ditujukan untuk semua manusia yang merupakan kelompok makhluk terunggul, makhluk terpilih dari sekalian ciptaan Tuhan. Nah, di sini kemudian terkait tidak ada secara khusus jiwa siapa ini. Berarti ini jiwa semua manusia. Tapi jiwa manusia yang bagaimana? Yaitu jiwa manusia yang mengalami ketenangan saat dalam kehidupan dunia. Jadi tenang kehidupan dunia, maka nanti ketika di akhirat akan dipanggil secara khusus. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana agar kita semua mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita? Nah, terkait dengan ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pesan Rasulullah SAW untuk membentuk jiwa yang tenang antara lain diungkapkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika itu Rasulullah menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di wilayah Yaman, selatan dari Arab, yang sekarang masih bergejolak. Ada namanya kelompok Houthi, ini kelompok Syiah, mereka dibantu oleh Iran dan konflik dengan Saudi Arabia. Ya, Saudi tiap hari mengerahkan pasukan, akhirnya
kekurangan dana sehingga sekarang polisinya berubah, semua dipajaki 10%. Dulu sebelumnya nggak ada pajak, tapi karena kekurangan dana untuk perang. Nah sekarang dalam perang Timur Tengah Gaza ini, Houthi ini satu-satunya kelompok yang membela Hamas Gaza, sehingga kalau ada kapal-kapal menuju Israel selalu diserang. Ini sudah terjadi berkali-kali. Nah sebelum Mu'adh ini diutus atau berangkat ke Yaman, maka Rasulullah berpesan, ya Mu'adh, la tada inda kulli duburis sholat qaula rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya, wahai Mu'adh, jangan pernah engkau lupa setiap selesai melaksanakan sholat fardu, hendaknya mengungkapkan doa Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kemauan untuk selalu bersyukur kepadamu. Jadikanlah aku sebagai seseorang yang senantiasa berzikir kepadamu. Dan yang ketiga, dan jadikanlah saya orang yang terus berupaya untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah, jadi di sini pesannya ada 3, untuk menjadi atau untuk menciptakan ketenangan jiwa. Ada 3 pesan. Yang pertama, Rabbi a'inni ala syukrika, bersyukur, atau Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pertama, bersyukur, berzikir, selalu berzikir kepada Allah dan terus bersyukur atas segala nikmatnya. Dan yang ketiga, agar senantiasa melakukan ibadah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tahu setelah jadi pejabat, setelah jadi gubernur, maka siapa? Mu'adh bin Jabal akan jadi orang yang paling sibuk di wilayah tersebut. Pada saat itu, pemimpin itu merupakan seseorang yang selalu akan membuka dirinya, membuka rumahnya untuk mempersilahkan masyarakat berkunjung, melapor, atau mungkin memberikan masukan. Jadi tidak seperti sekarang ada protokoler gitu ya. Pada masa lalu boleh. Sehingga Mu'adh akan jadi orang sibuk. Karena itu kemungkinan dia akan berbeda dalam melaksanakan ibadahnya. Maka kemudian yang pertama apa? Rabbi a'inni ala dzikrika, ya Allah, anugerahkan kepadaku kemauan untuk selalu berzikir kepadamu. Zikir itu adalah salah satu ibadah Allah. Jadi ibadah itu ada 2 macam, disebut ibadah mahdhah dan ibadah amah, atau istilah lain ibadah khossah wa ibadah amah. Ibadah yang khusus dan ibadah yang umum. Yang khusus artinya ibadah yang ditujukan seseorang kepada Allah, seperti sholat, berzikir, berpuasa, ibadah umroh atau haji. Itu merupakan ibadah khossah, ibadah mahdhah. Nah kemudian kenapa zikir atau zikir itu apa? Zikir adalah
mengingat, kemudian diungkapkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita bisa berzikir dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini minimal. Dengan banyak berzikir, maka hati kita akan tersambung pada Allah Subhanahu wa taala, akan terhubung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diharapkan dengan zikir tadi. Iya. Kapan berzikir? Kalau dalam Al-Quran diajarkan berzikir itu kapan saja. Dalam surat Ali Imran ayat 191 Allah mengungkapkan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang artinya orang-orang yang selalu berzikir pada Allah baik saat berdiri atau berjalan, saat duduk atau saat berbaring hendak istirahat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi dari rumah ke masjid karena masjidnya dekat dengan jalan kaki. Kalau saat ke masjid itu sendirian sambil berjalan, seringkali pikiran kita melayang-layang mengingat sesuatu, mungkin kejadian kemarin atau mungkin rencana nanti siang akan apa. Nah, ini pikiran kita bekerja. Nah, ini kondisi alamiah bagi setiap manusia. Walaupun dia diam, fisiknya tidak bergerak, tapi pikirannya selalu bekerja. Nah, seringkali kadang-kadang kalau diingat hal-hal yang sudah dilakukan dan kegiatan itu berhasil, seringkali muncul kepuasan batin tanpa terasa. Kepuasan itu menunjukkan rasa senang, dan akhirnya seseorang yang sedang demikian itu akan senyum-senyum sendiri sambil jalan, sambil senyum-senyum. Tapi kalau yang diingat adalah sesuatu yang mengecewakan, seringkali mendesak, itu kenapa gitu. Nah, seringkali gitu ya. Nah, hal-hal demikian menunjukkan saat itu kita tanpa kegiatan, dalam keadaan kosong. Kalau keadaan kosong, maka akan banyak hal yang berupaya mengisi pikiran kita, mengisi hati kita. Kalau itu hal yang baik, itu alhamdulillah. Tapi seringkali yang berupaya mengisi itu justru hal-hal yang buruk, bisikan-bisikan setan. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Sehingga kadang-kadang orang termenung itu pikirannya bekerja. Nah, ketika itu pikiran itu mereka membayangkan sesuatu. Konon ada ungkapan, kenapa muncul peralatan teknologi baru yang digagas manusia? Itu awalnya dimulai dari orang melaut, melihat burung terbang, oh enak kali ya kalau manusia bisa terbang. Nah, ini gagasan ini kemudian memunculkan bagaimana caranya supaya manusia bisa terbang. Nah, ini kemudian yang munculkan gagasan, akhirnya ketika diungkapkan ada teknologi, ada upaya-upaya, akhirnya kemudian ditemukan mesin-mesin tadi. Jadi dari lamunan-lamunan itu. Nah, kalau lamunan itu baik, akan berakibat baik. Tapi kalau tidak,
berakibat buruk. Maka tuntunan Al-Quran seringkali pikiran lamunan itu membuat kita kadang-kadang terdorong untuk melakukan sesuatu. Tapi kadang-kadang menyebabkan kita mendapatkan inspirasi yang buruk. Nah, ini selalu berpasangan ya, baik dan buruk itu selalu berpasangan. Karena itu tuntunan Al-Quran mensyaratkan dalam surat Al-Insyirah ayat-ayat terakhir, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa artinya? Fa'idha faragta, kalau kamu dalam keadaan kosong, tidak berkegiatan, terutama fisik nganggur, jangan biarkan, isilah dengan sesuatu. Fa'idha faragta, kalau kamu dalam keadaan kosong, isi dengan kegiatan lain. Kegiatan lain yang paling gampang apa? Wa ila rabbika farghab, yaitu kegiatan yang mengajak kita, yang mengarahkan hati kita kepada Allah. Yang paling gampang apa? Ibuku, bapak-bapak berangkat ke masjid. Apa kegiatan yang paling gampang sambil berjalan ke masjid? Lisannya berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemungkinan bapak-bapak ibu mau bepergian naik kendaraan, ada dengan nyetir sendiri, ada yang duduk di belakang atau di samping sopir. Ketika itu seringkali juga dalam keadaan kosong, mau ngajak bicara sopir, nanti jangan-jangan sopirnya pecah perhatiannya sehingga tidak fokus, bisa jadi menimbulkan hal yang tidak baik. Maka ketimbang duduk melamun, tuntunan tadi fa'idha faragta fansab, isi ketika dalam keadaan duduk dengan zikir tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu memerlukan istirahat. Yang paling sering istirahat waktu malam. Jangan yang ada begitu berbaring langsung pulas tidur, jangan. Pasti begitu berbaring, mata masih terbuka, pikiran juga masih bekerja. Nah, tuntunan yang baik wa'ala junubi ketika berbaring tadi sambil menunggu pulasnya, maka dia dianjurkan berzikir. Bahkan tuntunan Nabi itu disyaratkan kalau mau tidur sebagai pengantar, bacalah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Nah, ini ayat-ayat perlindungan diri dari hal-hal yang tidak baik. Sehingga kalau itu dibaca dengan kesadaran, keikhlasan, yakinlah tidurnya akan enak tanpa gangguan apapun. Nah, ya. Ada perlindungan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak baik. Ada pula mohon perlindungan dari jin, makhluk-makhluk halus yang sering menggoda. Nah, zikir. Allah pun mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya apa? Orang-orang yang beriman dan selalu merasakan ketenangan hati karena senantiasa berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah ala bidzikrillahi, bahwasanya dengan selalu berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Nah,
hati akan jadi tenang inilah yang akan membawa kita pada kenyamanan batin dan kebahagiaan. Maka ada pertanyaan, seperti apa sih hidup bahagia itu? Ada yang katakan hidup bahagia itu kalau punya uang banyak, kaya raya. Belum tentu. Ternyata tidak sedikit orang yang kaya raya tapi batinnya gelisah. Apalagi kalau kekayaannya didapat dengan cara yang tidak benar. Itu gelisah. Karyawan baru pangkat berapa udah kaya raya. Maka kalau datang ada KPK, wah hatinya sudah gelisah. Nah ini ya. Belum tentu. Maka sebetulnya orang yang tenang jiwanya adalah mereka yang selalu mencapai atau menemukan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Nah itu hatinya senang dan ketika itu akan menjadi tenang. Lebih-lebih kalau kita ini sudah usia lanjut, maka muncul pertanyaan, apalagi yang kita inginkan dengan usia lanjut? Jasmani sudah menurun kekuatannya, berbeda dengan ketika masa muda. Kalau tidak menikmati hidup yang tenang. Nah hidup yang tenang bagaimana? Yaitu hidup yang selalu memberikan kita kenyamanan, tidak diganggu oleh hal-hal yang akan membuat gelisah atau kecewa. Nah, salah satu caranya adalah mengisi hidup kita tadi dengan senantiasa berzikir pada Allah. Yakinlah dengan selalu menyebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada pula yang menganjurkan kadang-kadang berapa kali kita berzikir. Kalau tuntunan Rasulullah SAW habis sholat berzikir itu mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini setiap habis sholat. Tapi ada pula yang kuat puas. Wah saya ingin berzikir lebih banyak lagi, sering, sehingga zikirnya 100 kali, ada yang 300 kali, ada yang 1000 kali. Boleh kan? Boleh. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, yang banyak ini relatif. Bisa 33 tambah Allah 100 cukup. Karena yang nggak cukup tambah dari 300. Jadi Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allah Akbar 100 kali, boleh. 1000 kali boleh. Nah ini dzikron kasiro, zikir yang banyak. Kenapa? Semakin banyak kita berzikir, semakin dekat kita pada Allah. Dan Allah akan senantiasa memberikan perlindungan, menjaga orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Sehingga karena kita dekat dengan Allah, maka hati akan menjadi tenang. Dan inilah yang akan termasuk ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang karena selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasul yang pertama. Yang kedua, wa ala syukrika, ya Allah anugerahkan padaku kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat. Nah, kita ini setiap hari selalu menerima nikmat dari Allah. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam keadaan tidur kita
selalu menerima nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah ada dua macam. Ini disebutkan satu dalam surat Ibrahim ayat 38 kalau nggak salah, dan yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 18. Al-Nahl ayat 18. Bagaimana itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan bila kamu ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang dikaruniakan padamu, niscaya kamu tidak akan tahu berapa jumlahnya. Karena saking banyaknya. Tapi kalau diperhatikan kedua ayat itu ada perbedaan dikit. Perbedaannya apa? Yaitu kata nikmat. Kata nikmat dalam surat salah satu ayatnya, nikmatun nun ain mim ta. Tapi bedanya di tak. Taknya ada yang tak bundel. Kalau dalam bahasa Arab namanya tak marbuto. Ada yang tak biasa kayak perahu, namanya tak maftuha. Nah, bedanya di situ. Ya. Ini bisa dilihat dalam surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 38 kalau nggak salah, ayat 14. Ibrahim itu ayat surat ke-14. Ayat 34 surat Ibrahim surat ke-14 ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, itu lihat nikmatan itu tulisannya nun ain mim taknya terbuka. Nah, ya. Tapi nanti dalam surat yang lain sama ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tapi nikmat nun ain mim taknya bundel. Nah, ini bedanya begitu, ya. Maka apa bedanya? Ternyata kalau tak terbuka itu aslinya kata kerja. Kerja itu menunjukkan kegiatan yang fluktuatif. Kalau bapak-bapak ibu-ibu akan kerja, pada awalnya pasti pelan. Seperti bapak-bapak ibu-ibu naik kendaraan, mesti gigi satu. Setelah lancar, pindah gigi dua. Setelah lancar, pindah gigi tiga. Dan kencang, pindah gigi empat. Gak mungkin begitu naik langsung gigi empat, akan rusak kendaraan. Pasti pelan. Nanti kalau sudah lancar, bapak-bapak ibu-ibu kerjanya sudah tenang, pasti lama-kelamaan capek. Akhirnya melambat, berhenti. Nah, ini fluktuatif tadi. Kadang lambat, kadang cepat. Nah, ini artinya begitu. Artinya kata kerja itu menunjukkan sesuatu yang fluktuatif. Nah, demikian pula nikmat kalau taknya terbuka itu menunjukkan nikmat yang tidak stabil, kadang ada, kadang tidak. Nah, nikmat yang demikian itu apa? Adalah nikmat yang akan dianugerahkan
kalau seseorang memohon, meminta pada Allah. Maka di sini diungkapkan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Artinya bahwa Allah akan memberikan, menganugerahkan apapun yang kamu minta. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, kalau jujur, tidak setiap saat kita minta. Mungkin mintanya hanya ketika habis sholat. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tapi setelah sholat lupa lagi. Akibatnya apa? Seringkali ketika habis sholat memohon ampun agar dihapus dosanya, tapi setelah sholat melakukan dosa lagi. Nah ini maka ketika itu sering lupa. Jadi hanya dianugerahkan kalau kita minta. Nah itu kalau taknya terbuka. Tapi kalau taknya tertutup, ini adalah anugerah Allah yang akan dianugerahkan saat seseorang minta atau tidak. Dia minta dianugerahi, tidak minta pun dianugerahi. Nah ini bedanya. Kalau yang tak terbuka hanya diberi kalau minta. Itu pun ada syaratnya. Karena itu kita merasakan tidak semua doa kita dikabulkan Allah. Karena syarat untuk dikabulkannya tidak tercapai. Jadi ada yang ulama katakan segala kegiatan kita itu dicatat. Kalau baik maka ini menjadi tabungan. Bapak-bapak, ibu-ibu beribadah yang baik jadi tabungan. Bersedekah jadi tabungan. Menolong orang jadi tabungan. Seperti ketika ibu-ibu, bapak-bapak menabung ke bank, punya catatan. Suatu saat bapak atau ibu ingin beli motor, saya ingin beli motor, tanya ke showroom berapa? 20 juta. Dibuka tabungannya. Oh, udah lebih. Maka segera dapat dibeli motor. Sebagaimana sekarang kita mohon pada Allah. Allah akan melihat tabungan kita. Tabungan ibadah, tabungan kebaikan. Ketika dilihat, wah, sudah cukup karena banyak ibadah, langsung dikabulkan. Tapi ada kalanya ketika dibuka, wah belum cukup, ditunda biar tabungan kebaikannya ini ditambah dulu. Sehingga seringkali setiap orang kalau punya hajat pergi ke Pak Kiai, pergi ke ulama, mohon bantuan Pak Kiai, tolong doakan saya agar hajat saya terkabul. Kenapa kita pergi Pak Kiai? Karena kita merasa Pak Kiai itu ahli ibadah, banyak tabungannya, sehingga kalau beliau berdoa menolong seseorang dengan doanya, karena tabungannya sudah banyak, pasti dikabulkan. Jangan saya karena banyak salahnya, banyak dosanya, tabungannya belum cukup, jarang dikabulkan. Tapi kadang-kadang baiknya, oke saya bantu, tapi tolong nanti begitu sampai rumah bersedekahlah pada orang-orang yang perlu dibantu. Nah, kata-kata bersedekah ini sebenarnya untuk menambah tabungan kebaikan tadi. Nah, gitu ya. Sehingga dengan demikian ada doa kita yang dikabulkan Allah, ada yang belum. Semua doa pasti dikabulkan, hanya waktunya kapan. Ada yang segera, ada yang tertunda dalam waktu sebentar, ada yang tertunda dalam waktu yang cukup lama. Nah, karena tabungan untuk mencapai keberhasilan doa tadi belum cukup. Nah, dari sini kita sering dianjurkan setiap saat ada anugerah Allah karena kita minta, tapi ada pula anugerah Allah karena kita tidak minta.
Yang kita tidak minta seperti apa misalnya? Seperti kalau dalam bahasa kita dapat hidup sehat, bernafas dengan tenang. Kalau seseorang di rumah sakit sesak nafas, dia harus dibantu oksigen dengan tabung besar. Itu kadang-kadang satu tabung habis 3 hari. Padahal satu tabung ini, Pak dokter tahu, harganya cukup mahal. Kalau satu tabung besar 3 hari, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah hidup 50 tahun, kira-kira berapa tabung itu diperlukan? Sebulan 10 tabung misalnya, setahun 120, 50 tahun 120 kali 50, wah, sudah 6.000 tabung. Satu tabung harganya berapa? Nggak tahu sekarang. Dulu ada yang 10.000, ada yang 20.000. Kalau sekarang mungkin lebih mahal. Kali 6.000, oh, berapa banyak itu yang harus kita keluarkan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah gratis menghisap oksigen yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Kita cuma diminta jaga agar oksigen itu tidak menipis, jaga agar oksigen itu tidak tercemar polusi. Caranya bagaimana? Mungkin dengan memperbanyak tanaman, karena tanaman itu adalah produsen dari oksigen. Nah, ini sesuatu yang anugerah Allah yang tanpa kita minta. Ada nggak ya Allah anugerahkan padaku agar dapat bernafas dengan enak? Nggak ada itu, nggak ingat. Karena ini adalah apa? Sesuatu yang dianugerahkan begitu saja, sehingga kita tidak merasakan nikmatnya. Baru akan terasa kalau sedang sesak nafas. Nah, itu baru terasa. Karena itu kita dianjurkan untuk selalu bersyukur. Semua yang terjadi pada kita merupakan anugerah Allah. Kadang anugerah itu merupakan kebaikan-kebaikan, kadang merupakan sesuatu yang menyedihkan, menyulitkan atau mengecewakan. Tapi apabila kita tahu ini ketetapan Allah, maka saat itu kita akan sadar Allah Maha Baik, maka hanya akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita, walaupun kadang-kadang tidak enak. Nah, ini tetap bersyukur, sehingga Rasul mengatakan a'jabtu biqaulil mu'minin, saya kagum dengan sikap orang-orang yang beriman. Idza asabahu khairu syakara wa kana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, bersyukur dan menganggap inilah karunia Allah yang terbaik untuk saya. Wa idza asabahu syarru, tapi kalau mendapatkan musibah, sabara wa syakara wa kana khairul lahu. Kalau mendapatkan musibah, bersabar, berupaya mencari jalan keluarnya, kemudian mensyukuri ujian Tuhan tersebut dan menilai ujian ini adalah sesuatu yang terbaik baginya. Jadi mendapatkan kenikmatan bersyukur, mendapatkan musibah juga bersyukur. Nah, saya pernah melihat hal ini ya. Dulu tahun 2004 awal saya pergi ke Banda Aceh, ada tugas Banda Aceh. Nah, ketika itu saya menyaksikan kota Banda Aceh dalam kondisinya yang biasa. Kemudian tanggal 26 Desember terjadi tsunami, hancurlah Aceh. Nah, kita tahu ya, sampai sekarang masih diperingati tiap tanggal 26 Desember. Nah, setelah itu kira-kira 10 tahun kemudian saya ke sana lagi, ada tugas lagi. Ternyata apa? Sudah berubah total.
kota Banda Aceh, baik dari segi bandaranya, kotanya, jalan-jalannya. Sehingga kemudian saya tanya pada teman saya, gimana kondisi sekarang setelah tsunami 10 tahun? Alhamdulillah. Kalau tidak ada tsunami, kota ini tidak akan berubah seperti sekarang. Itu mereka betul begitu. Kenapa? Coba lihat. Di pinggir jalan-jalanannya mulus, banyak gedung-gedung, banyak bangunan baru. Dari mana ini? Bukan dari kami, bukan dari pemerintah Indonesia. Ini bantuan luar negeri semuanya. Ada masjid Oman, masjidnya dibantu oleh pemerintah Oman sehingga diberi nama Masjid Oman. Ada bangunan ini, bangunan itu. Ternyata inilah hikmah anugerah Allah. Dengan tsunami Allah ingin mengubah kota Banda Aceh. Jadi kita mestinya yakin setiap apapun yang terjadi di situ nanti akan ada sesuatu yang menggembirakan. Kalau kita mendapatkan musibah, yakinlah setelah musibah itu pasti ada sesuatu yang menyenangkan. Karena Allah tidak pernah memberikan sesuatu terus seperti itu. Pasti berganti-ganti. Senang, susah, senang, susah. Itu berganti-ganti. Dan itu yang akan kita alami setiap hari. Sehingga tidak ada orang yang senang terus dari kecil sampai besar berhari-hari tidak ada. Pasti pernah merasakan kesulitan. Demikian pula tidak ada orang yang sulit susah terus. Pasti pernah merasakan kesenangan. Nah, tuntunan ayat itu mencoba untuk mengajak kita agar selalu dalam ketenangan batin. Salah satu cirinya apa? Tadi zikir pada Allah. Ini hendaknya dilakukan baik dalam keadaan senang maupun susah. Yang kedua adalah selalu mensyukuri, tidak mengeluh. Walaupun ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang selalu mengeluh. Senang mengeluh, sulit susah apalagi mengeluh. Pedagang itu senang kalau dagangannya laku. Tapi sering itu ya, mau lebaran pedagang di Tanah Abang diwawancara. Pak, bagaimana kondisi tahun ini menjelang lebaran? Sepi. Selalu jawabannya begitu. Loh, kan banyak yang datang. Iya, ada yang datang, ada yang beli, tapi nggak seperti tahun lalu. Selalu mengeluh, tahun lalu lebih baik, nanti tahun depan sepi lagi, yang tahun ini dianggap lebih baik. Omsetnya berapa? Ya sekarang 20 juta, 30 juta macam. Lu kok sepi? Dulu 50, jadi sekarang. Nah ini tidak bersyukur. Pernah juga bapak-bapak, ibu-ibu kedatangan tamu. Saya tamu dari Bandung, ternyata bawa oleh-oleh. Lihat, wah sangat kuat. Ada bawaannya oleh-oleh. Setelah diberikan ke belakang diterima bukan. Ya, payung jauh-jauh bapak. Nah ini ya, mendapat nikmat, diberi oleh-oleh, tapi karena tidak sesuai dengan keinginannya, bawa begini. Nah, ini ada nggak bapak-bapak ibu mengalami perasaan itu? Pernah pasti. Jadi masih mengkritik, mencela nikmat yang diberikan. Mestinya alhamdulillah. Walaupun payung ini oleh-oleh di sini jarang ada. Karena payung itu dari singkong ya, jadi tape kalau tempat lain ada. Ya jauh-jauh buat pagi. Nah, ini sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang selalu mengeluh.
idza asabahu dzurru jazua. Kalau mendapat musibah merengek-rengek, menangis. Nah, siapa enggak nangis kalau rumahnya kebakaran? Pasti nangis. Siapa enggak nangis ketika banjir melanda? Pasti nangis. Nah ini, ada enggak banjir melanda malah senang? Wah, enggak ada. Keluarganya meninggal malah senang. Wadah, apa? Yang ada polis asuransinya. Ada gitu. Nah itu lain. Nah, wa idza asabal khairu manuma. Tapi kalau mendapatkan kenikmatan dari Allah menjadi gigih. Nah, ini sifat manusia. Inilah yang diingatkan Allah agar kita tidak seperti itu. Kenapa demikian? Kalau seperti itu, hati kita itu akan gelisah terus, tidak tenang terus. Tidak ada rasa syukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pesan Nabi yang kedua, wa ala syukrika, dan hendaknya engkau anugerahi aku ya Allah kemauan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang kau limpahkan padaku. Dan yang ketiga, wa ala husni ibadatika, dan anugerahkan kepadaku kemantapan untuk mengupayakan ibadah yang terbaik kepadamu. Nah ini seringkali agak disalah paham. Ada ayat dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Artinya apa? Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Ini ayat sering salah pahami. Apa makna ibadah? Mereka seringkali memahami ibadah itu ya sholat, ya zikir, ya puasa, ya umroh, ibadah haji. Hanya itu. Ini salahnya. Padahal ibadah yang dimaksud adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang, dan kegiatan itu ditujukan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah di sini dimaksudkan adalah sejak bangun tidur berkegiatan terus panjang hari sampai nanti tidur lagi. Itu semuanya mesti bernilai ibadah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ketika bangun, apa yang diajarkan dalam syariat Islam? Berdoa. Doanya apa? Ungkapan terima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kenapa begitu? Alhamdulillah karena kita masih dibangunkan dalam kondisi sehat. Ada sebagian begitu bangun tidur tidak dapat lagi menggerakkan lehernya. Ada yang ketika tidur stroke. Ada pula yang ketika tidur kemudian tidak bangun lagi, meninggal. Nah, kita masih bangun sehat, maka setelah itu ibadah pertama adalah ucapan syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian secara naluri alamiah, begitu bangun tidur kita semua pasti menuju ke kamar kecil. Menuju kamar kecil hendaknya dijadikan ibadah pula. Maka itu sebelum masuk kamar kecil ada tuntunan doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa minal khaba'is. Yang ini ya Allah, aku akan masuk ke kamar kecil, kamar sumber penyakit. Nah, kenapa sumber penyakit? Karena kamar itu digunakan untuk membuang kotoran. Karena itu doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari semua yang kotor dan yang menyebabkan tidak baik.
minal khubusi wal khaba'is. Ada lagi yang menerjemahkan, ya Allah berlindung padamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kenapa diterjemahkan itu? Karena ternyata jin itu paling senang tinggal di dua tempat. Di tempat yang kotor dan di tempat yang gelap. Kamar mandi, kamar kecil, sudah tempat untuk buang kotoran. Setelah tidak dipakai, lampunya dimatikan, gelap. Nah ini dua tempat yang disenangi jin. Kenapa? Jin tinggal di situ. Dan jangan salah, jin itu senang memperhatikan seseorang yang sedang buang kotoran, yang sedang mandi. Dan kita tidak bisa melihat jin itu. Betul itu. Karena itu, setelah mengetahui hal ini dari Rasulullah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah mandi dengan membuka seluruh busana. Pasti tetap memakai penutup dari auratnya, sehingga dia tidak digelari karramallahu wajhahu, seseorang yang dimuliakan wajahnya karena tidak pernah melihat auratnya. Nah ini ibadah kedua adalah ketika mau masuk kamar kecil. Kamu kamar kecil, ada buang air besar, buang air kecil, kemudian berwudu. Nah berwudu ini juga termasuk salah satu ibadah dan melaksanakan sholat sampai semua kegiatan. Karena itu bapak-bapak setelah selesai mau berangkat tugas ke kantor, ibadah. Karena itu hendaknya diawali dengan doa. Yang paling gampang, Bismillahirrahmanirrahim, atau bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Bismillah, maka sudah ditanamkan bahwa saya bekerja ini atas nama Allah. Karena Allah Maha Baik, mesti saya bekerja dengan cara yang baik, tujuannya baik, sarananya baik, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik. Ini ibadah. Sehingga orang yang selalu mengawali Bismillah, insya Allah terjaga dari keinginan-keinginan yang buruk. Karena ketika ada keinginan buruk, diingatkan, awas, kamu sudah menyebut bahwa kegiatan ini atas nama Allah. Allah akan selalu mengawasi, karena Allah bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Sebagaimana kita ya, kalau kita melaksanakan suatu, kenapa ini saya mewakili Bapak atasan saya, kepala kantor. Maka ketika itu ada yang buruk, kepala kantor akan bertanggung jawab. Karena itu kepala kantor pasti akan mewanti-wanti, kamu harus kerja yang baik karena ini menggunakan nama saya. Nah kalau saat ini kita menggunakan nama Allah, Bismillah, atas nama Allah, dengan nama Allah, maka di situ akan menjadi filter. Nah inilah ibadah yang terbaik bila diawali dengan Bismillah, maka akan mendorong kita untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah, sehingga dengan demikian, begitu kita melakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, maka hati tenang karena tidak melanggar. Tapi kalau kita melanggar, hati pasti gelisah. Naik motor, orang mau naik motor lampu merah, lihat kanan, lihat kiri, mau melanggar itu lihat-lihat dulu. Baru jalan ada polisi, wah udah takut. Nah ini karena melanggar. Tapi kalau nggak melanggar, waktu hijau jalan tenang. Nah di sini walaupun nggak bawa surat-surat, karena tidak melanggar, seringkali aman-aman saja. Padahal nggak bawa surat-surat itu juga melanggar. Nah itu ya. Maka di sini kita dianjurkan hendaknya kita memantapkan diri untuk berupaya
melakukan segala kegiatan dengan cara yang terbaik. Itulah yang disebut wa ala husni ibadatika, dengan beribadah dengan cara terbaik untukmu ya Allah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Nah, inilah tata cara yang dituturkan Nabi agar kita dapat mencapai hati yang tenang ya. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak Ustaz sebentar. Ya. Kalau itu tadi yang surat tentang ibadah itu ada lihatnya ayat berapa Pak? Tadi nggak disebutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sudah populer ya. Iya. Ayatnya. Iya, ayatnya surat An-Nahl. Baik Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu, kita lanjut ke acara diskusi ataupun juga pada acara pertanyaan. Pada Bapak-bapak kami persilakan dan juga pada Ibu-ibu kami persilakan untuk pertanyaannya. Kami batasi 3 pertanyaan saja. Cukup di sini Bapak-bapak sudah ada angkat tangan 2 orang, nanti 1 lagi dari Ibu-ibu ya. Karena Pak Rijal dulu, beliau semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, Pak Ustaz, sehingga membuat tidak tenang. Padahal temanya bukan itu. Jadi di dalam surah Maryam ayat 28, ya ukhta Harun makana abuki, dan seterusnya. Wahai saudara perempuan Harun, bapakmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang yang berzina. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa wahai saudara Harun, apakah Harun nabi yang dimaksud di sini atau memang Maryam ini punya saudara namanya Harun? Itu saja Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada itu tadi ya Anda lihat kan 56. Pak Ustadz mau kita tampung dulu apa mau dijawab satu-satu Pak Ustadz? Iya. Langsung aja. Baik, Ukhta Harun ini menunjuk pada Nabi Harun alaihissalam. Kenapa demikian? Bani Israel, anak Nabi Yakub. Jadi anak-anak Nabi Yakub itu memiliki 12 putra. Nah, nanti ketika Nabi Yusuf tinggal di Mesir dan menjadi pejabat tinggi, maka seluruh keluarga Nabi Yakub diajak pindah ke Mesir. Nah, mereka masing-masing sudah menikah dan menghasilkan keturunan, sehingga sampai sekarang Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Nah, di antara suku-suku ini berasal ada dari Yusuf, ada dari Bunyamin, ada dari Simeon, ada dari Levi, ada juga dari Yehuda. Nah, di antara anak Nabi Yakub yang 12, yang paling hebat, paling gagah, paling berani, paling pandai itu Yehuda. Karena itu kemudian keturunan semuanya selalu mengidolakan Yehuda ini karena hebat, sehingga akhirnya mereka disebut Yahudi.
Kalau Yahudi itu artinya kami keturunan Yahuda. Nah, sekarang orang-orang Yahudi artinya disebut dalam Quran yaitu orang-orang keturunan Yahuda. Dan yang kedua, Nabi saya katakan ada di antara saudara anak Nabi Yakub itu namanya Levi. Levi ini salah satu anak Nabi Yakub yang soleh, yang alim, yang terbaik. Sehingga kemudian dalam suku Bani Israel yang boleh jadi pendeta adalah keturunan dari Levi. Maka dalam Taurat itu isinya 5 bab. Pertama Genesis itu artinya bab kejadian penciptaan alam. Kemudian kedua Keluaran itu menceritakan dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga. Dan yang ketiga Bilangan itu untuk menyebut berapa banyak karunia Allah terhadap Bani Israel. Kemudian yang keempat imaman orang Levi. Ini artinya adalah yang diberi otoritas untuk menjadi imam. Yang diberi otoritas menjadi imam hanya keturunan dari Levi. Maka disitu imaman orang Levi. Dan yang kelima kitab Ulangan. Nah, ini Ulangannya akan mengulang menceritakan hal-hal yang merupakan karunia Allah terhadap Bani Israel. Nah, Harun adalah salah satu keturunan dari Levi tadi. Karena itu dalam ayat Quran dikatakan Musa itu adalah orang yang galak, keras, tegas. Kenapa demikian? Karena pada masa kecil pertumbuhannya Musa itu tinggal di istana Fir'aun. Dia pangeran. Dan ketika itu pangeran itu seperti dewa. Ucapannya tidak ada yang berani bantah. Keinginannya mesti terlaksana. Ketika pangeran gitu ya. Sehingga kalau dia bantah, dia akan marah, bisa dipenjara. Karena itu dia galak. Karena kebiasaan dalam suasana istana sebagai pangeran yang tentu meniru raja yang tegas. Karena itu Bani Israel kalau dipimpin Musa mereka akan tunduk karena takut pada kekerasan kegalakan Musa. Seperti umat Islam dipimpin Umar bin Khattab itu akan tunduk. Beda kalau dipimpin oleh Utsman, dipimpin Abu Bakar yang orangnya lembut, maka mereka banyak kritik. Tapi kalau Umar, siapa yang bertentangan saya pancung sekalian. Dia tegas, jadi nggak bisa. Tapi kalau dengan Harun, Bani Israel nggak takut, karena dianya lembut. Karena pendeta itu memang diajarkan bersikap yang lembut, yang mengayomi. Nah, disinilah Maryam merupakan keturunan dari Harun. Sehingga ketika beliau hamil, ibunya Maryam, jadi ibunya Maryam hamil, maka ibunya bernadar, anak saya kalau lahir saya wakafkan untuk Masjidil Aqsa, untuk berkhidmat di tempat ibadah. Karena dia ingin apa? Tempat ibadah ketika itu hanya untuk laki-laki. Maka dia mengharapkan anaknya laki-laki. Ketika yang lahir perempuan Maryam, dia menyesal, ya Allah, saya kok melahirkan anak perempuan. Inni wada'tuha unsa. Saya melahirkan anak perempuan. Walaysat dzakaru kal unsa. Dan laki-laki tentu tidak sama. Tapi saya sudah bernadar
kemudian beliau, ibunya Maryam, datang diserahkan. Bagaimana kalau saya bernanda, tapi anak saya perempuan, padahal saya tahu di tempat ibadah itu yang boleh menetap hanya laki-laki. Maka kuncinya karena Anda sudah bernanda, laki-laki dan perempuan tidak apa-apa diserahkan. Kemudian pendeta-pendeta ingin mengasuh karena anak kecil cantik lucu, maka mereka mengundi siapa yang berhak. Ternyata yang berhak adalah Zakaria. Ketika Zakaria mendapat Maryam, dia sedih. Ya ampun, saya memelihara anak, tapi saya sendiri nggak punya anak. Saya nggak punya anak. Maka dia berdoa terus, ya Allah, anugerahkan seorang putra bagiku. Di dalam awal surat Maryam ya, kata ya Aisyah. Itu kemudian ayat kedua tentang Zakaria itu memohon pada Allah karena sampai usia tua tidak punya anak. Dan datang malaikat, kamu akan diberi anak. Bagaimana bisa diberi anak? Saya sudah tua, istri saya mandul dan sudah usianya lanjut. Nah, maka ini kehendak Tuhan. Nah, di situ Maryam merupakan anak dari ibunya atau bapaknya itu masih keturunan dari Harun, sehingga disebutnya ya Ukhta Harun. Nah, itu Pak ya. Baik, ada lagi yang kedua? Terima kasih Ustaz. Ya, silakan Pak Ahmad. Pak Ustaz tadi menyinggung masalah Yaman Yahudi. Kita kan Syiah sendiri kan nggak sepaham. Tapi kenapa Syiah yang nomor satu yang membela Palestina? Padahal Palestina sendiri kan ada di juga Masjid Aqsa yang mau merdeka penuh aja susah. Umat yang lain kemana? Dan ada hadis apa di balik Palestina ini? Makasih Pak Ustaz. Iya. Jadi untuk sekarang di suatu yang dilematik. Jadi Gaza ini letaknya di tengah negara Israel, di tengah negara Israel, sehingga orang yang akan ke Gaza harus minta izin Israel karena melewati daerahnya. Oleh karena itu sebetulnya Gaza itu tidak punya akses keluar. Karena itu kemudian mereka membuat terowongan-terowongan agar bisa keluar dari Gaza tanpa melalui Israel, jadi melalui bawah tanah. Wah, itu puluhan terowongan mereka buat. Dan kabar terakhir terowongan ini diisi dengan air laut sama Israel supaya tidak bisa digunakan. Nah, negara-negara lain, katakanlah negara Arab dan sebagainya, dulu sangat mendukung Palestina dengan segala kelengkapan, dana, militer dan sebagainya. Itu lebih-lebih yang dulu sangat kuat mendukung itu Mesir dan Syria dulu. Tapi kemudian Israel ini berdiri karena campur tangan tiga negara besar, Amerika, Inggris, Prancis. Sampai sekarang ini tiga negara besar itu paling mendukung. Sehingga ketika negara-negara Arab waktu perang 67 dengan bantuan Uni Soviet, Israel sudah kalah, sudah ditembus semuanya. Tapi kemudian Amerika langsung maju, sehingga akhirnya diberi peralatan persenjataan, Mesir kalah. Perang 67 hari itu. Itu kalau Bapak buka Google, perang 7 hari antara Mesir Israel tahun 67 itu ada informasi. Sekarang hampir semua negara Timur Tengah di bawah kekuasaan Amerika, sehingga mereka tidak berani berkutik. Kuwait sekarang jadi pangkalan Amerika.
Dan ini terpaksa karena dulu tahun 90 Kuwait diserbu Saddam Hussein dan hanya Amerika dengan Desert Storm, badai gurun pasir yang dapat membebaskan Kuwait dari Irak. Tapi sampai sekarang mereka di bawah kekuasaan Amerika. Bahkan di Kuwait ada pangkalan militer. Nah, pangkalan militer inilah yang sering menyerbu ke negara-negara Arab kalau bertentangan dengan Israel. Nah, Arab yang punya banyak duit didamai tentara Amerika banyak, karena dulu Saudi minta tolong Amerika untuk menjaganya dengan bantuan militer dari ekspansi Irak. Nggak berkutik, apalagi daerah-daerah lain. Disinilah mereka tidak bisa atau tidak berani bertindak, paling hanya membantu dana. Bantu dana pun kalau Israel mengizinkan. Sekarang banyak bantuan, di antara dari Indonesia nggak bisa masuk. Bantuan itu ada di Mesir. Kalau ke Gaza harus melewati Israel. Ditutup. Di situ banyak pasukan Israel berjaga, nggak bisa. Nah, Houthi ini yang Houthi ini Syiah, dia diberi persenjataan oleh Iran. Orang-orang tahu kalau Iran ini paling benci Israel dan bisa menyerang, tapi sudah dijagain Amerika di Kuwait itu. Nah, akhirnya Iran mengalihkan Houthi yang dikasih senjata, dia suruh menyerang apapun yang menuju Israel. Sehingga di sini Houthi itu yang berani karena dia ada dukungan kuat, sehingga yang lain-lain tidak bisa masuk. Itulah sebabnya siapapun nggak bisa ingin membantu militer, nggak akan bisa. Bagaimana cara masuknya? Seandainya kita umpamakan Israel itu adalah salah satu wilayah kayak Depok misalnya. Untuk menuju ke Depok harus melalui Jakarta. Padahal Jakarta dikuasai Israel, Bogor dikuasai Israel, sebuah tempat dikuasai, dia dikelilingi Israel. Mau masuk nggak bisa, karena kalau masuk harus konflik dulu dengan Israel. Nah, di situ sebabnya bantuan makanan, obatannya nggak bisa masuk, apalagi militer. Sekarang kan sedang dinego supaya bantuan itu boleh masuk 1, 2, tapi ternyata nanti tengah jalan diserang. Sering kali begitu oleh Israel, gitu ya. Jadi itu kasus sehingga kelihatannya Gaza ini akan terhapus dari wilayah Palestina, akan jadi bagian negara Israel. Karena memang Israel akan menguasai seluruh Palestina. Sekarang yang masih belum Gaza, West Bank, pantai tepi barat, dan sebagian Yerusalem. Saya pernah beberapa tahun yang lalu ke Aqsa. Tiap masjid dijaga tentara Israel. Mau masuk itu diseleksi, metal detektor dan sebagainya. Yang masjid itu dijaga tentara Israel. Nah itu siapapun sulit untuk masuk sana. Nah, Palestina negara yang tidak punya tentara, tidak punya angkatan perang, tidak punya senjata. Bagaimana mau melawan? Paling pakai batu. Kalau terlihat mereka, maka kemarin saya juga lihat dari mana Hamas ini bisa punya senjata untuk menyerang Israel. Nah ini, padahal nggak mungkin mereka punya senjata-senjata itu harganya mahal. Maka mungkin itu bantuan dari Iran lewat terowongan-terowongan, karena yang masih sangat peduli dan tidak dapat dipengaruhi Amerika adalah Iran saja. Iran karena Saddam Hussein sekarang
dalam cengkeraman Amerika. Saudi cengkeraman Amerika. Lebanon, Syria pun tidak berani bergerak, padahal berbatasan langsung. Yang belum terkuasai Amerika, Iran. Karena itu Amerika memasukkan Iran sebagai negara teroris agar dia dapat legalitas untuk menghancurkan Iran. Itulah antara lain. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ibu, ada yang nanya nggak Ibu? Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini pertanyaan terakhir, jadi saya kasih pertanyaan. Karena saya nggak punya pertanyaan berarti. Ini Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau kita berdoa, semua doa pasti akan dikabulkan. Ya. Dan kalau apa namanya, ada batasnya nggak sih kita berdoa gitu, maksudnya oh ya yang masuk akal aja, padahal kan nggak mungkin ya Pak Ustadz ya. Allah pasti akan masuk akal aja yang mungkin di menurut kita itu nggak mungkin. Jadi boleh nggak sampai misalnya kita berdoa jodohkanlah aku dengan aktor Korea kayak Bongyu atau Jijang atau Canggu atau bahkan sama orang nikah gitu. Itu kan pasti kita akan dibilang hal ini nggak masuk akal, padahal nggak ada yang ngomongin ya maksudnya. Itu lebih pertanyaan saya. Ada batasnya nggak gitu? Iya, bagus sekali ya. Maka ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min amalin la yubah wa min du'ain la yusma wa min dainin la yunfa. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk beribadah kepadamu, wa min nafsin la tasba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas terhadap nikmat. Dan yang keempat, wa min amalin la yubah, dan dari kegiatan yang tidak ada orang mau mengikuti. Kalau kegiatan baik kan orang mau mengikuti. Kalau kegiatan yang tidak mau diikuti, artinya kegiatan itu dianggap tidak baik. Dan yang kelima yang penting, wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak kau dengarkan. Yang keenam, wa min dainin la yudfa, dan dari hutang yang orangnya tidak mau bayar. Nah, kalau bapak-bapak menghutangkan orang nggak bayar-bayar ya doa itu ya. Nah, sekarang kita bahas bagi doa la yusma. Ini artinya ada doa-doa kita yang didengarkan Allah, tapi ada pula doa yang tidak didengarkan Allah. Kenapa? Karena doa ini tidak layak, tidak sesuai dengan kondisi kita. Saya sekarang akan pemilu. Saya tiap malam sholat tahajud, sholat hajat, dan setelah itu doa, ya Allah, jadikanlah saya sebagai wali kota Tangerang untuk kali ini saja. Mungkin kayak ini, nggak sesuai dengan saya. Saya bukan politikus, saya bukan anggota partai, saya tidak mendaftar jadi wali kota. Loh, Allah kan maha kuasa. Kalau Allah pun fayakun, walaupun saya bukan apa-apa, langsung saya jadi wali kota. Kita lupa bahwa apapun yang terjadi di alam ini pasti melalui proses alamiah. Istilahnya sunnatullah. Kalau ingin mencapai sesuatu, maka ada syarat harus
mengikuti aturan-aturannya, harus memenuhi syarat-syaratnya. Kecuali MK Ustaz. Kecuali Mahkamah Konstitusi. Maksudnya? Ya kan jadi. Loh itu ada prosesnya. Bapak lupa prosesnya. Proses itu ada yang lurus sesuai aturan, ada pula proses yang menyimpang. Itu proses namanya. Nah sekarang ibu tidak kenal anak muda yang ganteng dari Korea. Kok tiba-tiba ingin dinikahkan dengan orang Korea? Kok kenal aja enggak? Kecuali suatu saat ketemu, kemudian saling tertarik, kemudian kalau istilah sekarang saling tukar nomor HP, berkomunikasi. Nah ada rasa simpati keduanya, kemudian berdoa. Nah, itu proses alamiahnya ada. Kalau kayak saya tadi, saya nggak punya proses alamiah, bukan politisi, bukan anggota partai, bukan tokoh masyarakat, dan saya tidak mencalonkan diri. Kok bisa berdoa, ya Allah jadikan saya sebagai wali kota Tangerang? Bagaimana mungkin? Nah, inilah yang disebut wa min du'ain la yusma. Doa yang nggak akan didengarkan karena itu tidak dikabulkan. Karena apa? Tidak sesuai dengan kondisi saya. Kalau saya berdoa itu lama, kemudian saya kalau berdoa saya harus mengikuti proses alamiah. Saya daftar jadi anggota partai. Kemudian dengan anggota partai saya membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membanggakan partai, sehingga ketika partai bukan kalau saya jadi calon wali kota, oh kami dukung. Karena punya dana banyak, punya nama yang baik, didukung. Gak ada saingan yang lain. Nah, kalau untuk dukung saya juga bayar banyak. Oh, jadi anggota caleg apa itu bayar ke partai banyak, gak gratis. Belum nanti pasang baliho, saya kemarin lihat, ampun balihonya gede, rencananya nyetaknya berapa banyak itu, harganya berapa, belum pakai bambunya, belum pakai kendaraan yang bawa, belum orang yang masangnya, semua kan duit semua itu. Berapa banyak? Maka untuk nyalon itu miliaran itu pasti. Jadi belum tentu. Yang enak itu tim suksesnya. Karena dia sukses, mau jadi mau kagak saya udah dapat. Nah itu yang enak, tim sukses. Nah itu ya. Atau kalau dalam doa lain, wa min du'ain la yustajabu bihi. Dan saya berdoa pada ya Allah untuk berdoa yang pasti tidak akan dijawab, tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena tidak sesuai dengan kondisi orang yang berdoa. Sehingga doa itu mesti disesuaikan dengan kondisi dan usaha. Kalau kita mau itu harus ada usaha dulu. Karena itu mohon pertolongan dari Allah itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa artinya? Dan mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar, usaha. Nah, di sini ada usaha dan paham bahwa usaha itu tidak instan, memerlukan waktu. Maka usaha dengan sabar, karena prosesnya tidak segera terjadi. Setelah proses usaha baru doa. Wassalah itu doa. Jadi doa itu setelah adanya usaha. Lah usahanya gak ada, tidur di rumah ya Allah, anugerahkan rezeki pada saya. Tapi tidur aja gak mau gerak, gak mau kerja, bagaimana dia dapat rezeki? Nah, ya. Jadi doa harus sesuai dengan kondisinya supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Baik. Ada lagi? Selesai. Ya, baik. Kita tutup kajian kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi